Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi saya, Syafira Aulia, dengan partner saya, Zubi Mayo, tentang mandi janabah. Definisi. Mau diklik definisi. Klik definisi. Definisinya janabah adalah keadaan seseorang yang mengeluarkan mani atau melakukan persetubuhan. Sedangkan junub adalah orang yang wajib mandi setelah berhubungan badan atau keluarnya mani. Sesuatu yang memastikan janabah bagi seorang laki-laki dan perempuan. Yang pertama, keluarnya mani saat terjaga. Para ahli ilmu bersepakat bahwa keluarnya mani sebab syahwat yang keluar dalam keadaan terjaga itu dipastikan janabah. Yang mana status orangnya menjadi junub dan wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan dengan sebab apapun mereka mengeluarkan mani. Yang kedua, keluarnya mani ketika mimpi basah. Janabah dapat dipastikan dengan keluarnya mani saat mimpi basah dan dengan demikian seseorang menjadi junub dan wajib mandi. Kita cek hukumnya dulu. Kita klik cek hukumnya dulu. Oke. Bagaimana hukumnya wanita yang mengalami mimpi basah tapi tidak menemukan mani, atau menemukannya tapi dia lupa mengalami mimpi basah? Jawabannya, ketika seorang perempuan melihat bahwa dirinya mengalami mimpi basah tetapi tidak menemukan mani, maka tidak wajib mandi baginya. Dan ketika perempuan terbangun lalu melihat mani dan dia tidak ingat mengalami mimpi basah, maka wajib mandi baginya. Dan hukum tersebut juga berlaku bagi seorang laki-laki sesuai dengan berikut. Ya, Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Su'ila Rasulullah rajuli yajidu al-balala ayil mania wala yadkur ihtilama." Qala yaghtasilu wa an rajuli yara annahu qad ihtalama wala yajidu balalan qala la wasala alaihi. Faqala Ummu Sulaim fal mar'atu taradali alaiha al-ghuslu qala na'am inna nisa'u syaqaiqu rijal. Jadi ketika ada seorang perempuan ketika tidur dia rasanya mengalami mimpi basah. Terus ketika bangun ternyata di pakaiannya nggak ada maninya, maka ia tidak wajib mandi. Sedangkan ketika lain halnya kalau seorang perempuan itu ketika tidur dia tidak ingat apakah mimpi basah apakah enggak, gitu ya. Terus ketika bangun dia melihat di pakaiannya ada mani, berarti dia wajib mandi. Jadi yang jadi patokan itu Keluarnya. ada airnya maninya itu. Kalau nggak ada berarti ya nggak wajib mandi. Kalau ada berarti wajib mandi. Meskipun dia tidak mimpi basah. Pendapat ulama. Ulama sepakat bahwa mimpi basah baik laki-laki dan perempuan, jika mereka tidak mengeluarkan, tidak menemukan dan tidak ada bekasnya mani, maka mereka tidak wajib mandi. Sedangkan jika mereka bersetubuh dan mengeluarkan mani, maka mereka wajib mandi dan tidak diwajibkan mandi ketika mimpi basah kecuali memang mengeluarkan mani. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Baik. Sekarang cek hadisnya. Ya, di sini ada 3 hadis ya yang menerangkan tentang keluarnya mani. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya an Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'ah Abi Thalhah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha laysa indi minal haqq hal 'alal mar'ati ghusrun idza tamalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya filma. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim an Anas bin Malik qala ja'at Ummu Sulaim wa hiya jadatu Isa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu
Wa Aisyah indahu, ya Rasulullah, al-mar'atu tara ma yara ar-rajulu fil manam. Fatara min nafsiha ma yara ar-rajulu min nafsihi. Faqalat Aisyah, ya Ummu Sulaim, fadhun nisa, taribat yaminuk. Faqala Aisyah, bal anti fataribat yaminuk. Na'am, fatalsil ya Ummu Sulaim idza ra'at dzaka. Yang ketiga diriwayatkan oleh Ummu Sulaim, Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah qala ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna wa la yastanji min al-haq. Fala al-mar'ati min ghusli idza tamalat. Faqala Rasulullah, na'am, idza ra'at ma. Faqala Ummu Sulaim ya Rasulullah, wa tahtalimu al-mar'ah. Faqala taribat yadak, fa bima yushbiha waladha. Jadi kesimpulannya dari ketiga di sini yaitu ketika seorang perempuan kok melihat mani, ayatnya mani itu tadi berarti ya wajib mandi. Kalau tidak enggak ya enggak wajib. Baik. Question. Pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, apa yang harus dilakukan seorang laki-laki ketika melihat mani di pakaiannya? Mandi. Ya. Ketika seorang laki-laki melihat mani di pakaiannya dan pakaiannya ini dipakai tidur olehnya, maka dia wajib mandi. Karena Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman mandi ketika mereka melihat mani di bajunya dan dapat diasumsikan bahwa itu maninya yakni mani pergi di pakaian. Yang kedua, apa yang harus dilakukan seorang perempuan ketika melihat mani di pakaiannya? Mandi. Sebagaimana laki-laki ketika seorang perempuan melihat mani di pakaiannya yang dibuat tidur olehnya, maka dia wajib mandi. Karena hukumnya disamakan dengan seorang laki-laki ketika mengalami mimpi basah. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama. Yang ketiga, masuknya hasyafah ke dalam farji dengan cara biasa. Janabah berkewajiban mandi juga dapat dipastikan dengan masuknya hasyafah ke dalam farji. Oleh karena itu, ketika suami menggauli istrinya, maka mereka wajib mandi meskipun maninya tidak keluar. Tapi menurut saya setiap suami menggauli istrinya pasti mengeluarkan mani. Hadisnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amir rajuli yujami'u ahlahu thumma yusilu hal alaihi ma'al ghusl wa Aisyah dari sa faqala Rasulullah sallallahu inni la a'lamu dzalik ana wa hadi thumma naghtasil. Kemudian artinya Mbak. Nah, diceritakan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya. Lalu dia malas. Maksudnya dia malas ini dia malas gak mau mandi. Ya. Apakah dia wajib mandi kalau dalam keadaan malas seperti ini? Rasulullah menjawab, saya akan melakukan ini lalu mandi. Jadi meskipun dia malas, dia wajib mandi. Terus yang kedua, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Qala Rasulullah SAW idza jalasa baina syu'abiha al-arba wa masrul khitan wa masal khitan wa al-khitana faqad wajaba al-ghusl. Yang artinya Rasulullah bersabda, jika seorang laki-laki yang dimaksud di sini suami ya, berada di antara 4 anggota tubuh, maksudnya paha istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh maka wajib baginya mandi janabah. Ya, next. Kesimpulan dari hasil diskusi saya, yakni semua yang telah dibahas di sini menunjukkan bahwa janabah dan wajibnya mandi setelah bertemunya dua kemaluan itu telah disepakati oleh ulama fikih. Hanya saja Imam Daud Al-Zahiri berkata, tidak wajib mandi kecuali ketika mengeluarkan mani sesuai sabda Rasulullah al-ma'u minallah. Akan tetapi para ulama menolak pendapat beliau dengan argumen
bahwa apa yang dikatakan Imam Dawud Al-Dhahiri itu adalah hukum yang pertama, yakni rukhsah, keringanan dari Rasulullah. Kemudian hukum setelah itu diubah menjadi wajibnya mandi berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi awalnya itu enggak diwajibkan mandi, tapi sudah dirubah hukumnya menjadi wajibnya mandi berdasarkan hadis-hadis yang telah masyhur. Terus yang kedua, ulama juga menolak pendapat beliau, pendapatnya Imam Dawud Al-Dhahiri bahwa masuknya hair syafaqah dalam farji itu menjadi sebab keluarnya mani. Maka sebab tersebut diposisikan sebagai kehati-hatian karena sebab itu menempati suatu yang menjadi sebab, apalagi dalam hal wajibnya berhati-hati seperti dalam masalah ini. Jadi kan otomatis ya ketika hair syafaqah itu masuk ke dalam farji, nah ya secara otomatis itu juga mengeluarkan mani, gitu kan. Bukannya cuma hair syafaqah masuk ke dalam farji itu tidak mewajibkan mandi, bukannya gitu kan. Ya itu sudah sebagai tanda mestinya keluarnya mani kan kalau sudah masuk. Iya gitu. Maka dari itu meskipun tidak keluar mani ya diwajibkan mandi karena sebagai kehati-hatian kalau ada mani yang keluar. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Syafira Ali dari Baiklah. Terima kasih sekalian. Apabila ada kekurangan yang salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.